Dan gak akan yang namanya petani-petani kita bisa sejahtera kalau bibitnya aja sudah dikontrol sama mereka. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita jumpa lagi di channel Bertani Sehat dan Menyehatkan. Yang hari ini kita akan ngebahas tentang pilar yang ketiga. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang pilar yang pertama, 4 pilar petani berkah. Jadi pilar yang pertama itu adalah iman. Bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Kemudian semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, yang kedua, kita di sini pilar yang kedua waktu itu kita ngebahas tentang tanah yang baik. Jadi tanah itu harus baik, kesuburannya itu harus baik dan segala macam. Nah, sekarang kita ngebahas yang ketiga. Hari ini kita di lokasi kebun naga milik Pondok Pesantren GCNI Purwakarta. Namanya Kebun Naga Sabita. Jadi kebun naga ini akan menjadi kebun naga wakaf yang akan dikelola oleh pondok dan hasilnya akan dikembalikan lagi oleh pondok. Dan varietas terbaik dari kebun buah naga kita hari ini, kita memiliki naga merah yang kita tanam hari ini, dan alhamdulillah naga merah kita hari ini menjadi sebuah pembeda. Nah, pembeda di antara naga-naga yang lainnya, buah naga yang lainnya. Kalau Ustadz Zaidul Akbar ini perusak rasa. Jadi buah naga kita ini perusak rasa. Karena apa? Varietasnya unggul, varietasnya terbaik. Kenapa varietas unggul, varietas terbaik? Ya karena kita rawat dengan baik. Kita benihnya kita cari yang terbaik. Kita buat semaksimal mungkin tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida sintetis, tanpa menggunakan obat-obatan yang lain. Semuanya fully menggunakan bahan organik. Nah, di dalam pilar yang ketiga kita akan ngebahas tentang bibit unggul atau varietas yang terbaik. Karena varietas yang terbaik yang Allah katakan di dalam Qur'annya bahwa ketika kita menanam 1 maka akan mendapatkan 7. Ketika kita mendapat 7 maka akan dapat 100 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan itulah varietas terbaik yang hari ini yang harus dimiliki oleh teman-teman petani. Jadi kalau nanam 1 dapatnya cuma 2, itu nggak varietas terbaik. Jadi nanam nih, misal pohon naga, misal nanam yang lainnya, itu nggak baik namanya. Varietas terbaik itu adalah ketika kita menanam 1, maka kita akan mendapatkan 7 anakannya atau buahnya minimal akan mendapat 100 dan seterusnya. Itu varietas terbaik itu seperti itu. Dan sedekah itu seperti itu. Nah, keberkahan dari petani, nikmatnya menjadi seorang petani berkah, itu salah satunya adalah itu. Yaitu ketika kita petani itu memberikan 1 pupuk, kompos, dan segala macam kepada lahan-lahan pertanian kita, maka petani itu akan mendapatkan 7 kali lipatnya. Ketika dia akan memberikan 7, maka petani itu akan mendapatkan 100 kali lipatnya. Jadi yakinilah bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Petani kenapa hari ini mendapat pendapatannya sedikit? Karena tadi amalan tidak sesuai dengan Allah yang berikan. Berikan komposnya nggak maksimal, berikan pupuknya tidak maksimal, dan kemudian pestisidanya menggunakan pestisida kimia sintetis segala macam. Yang akhirnya varietas kita menjadi varietas yang jelek. Dan varietas kita hari ini menjadi varietas yang tidak unggul. Kenapa tidak unggul? Karena dibuat secara tidak maksimal.
Nah, hari ini alhamdulillah Pondok Pesantren GCNI Purwakarta mendapatkan wakaf bibit terbaik yang Allah berikan kepada Pondok Pesantren. Ya insya Allah akan segera kita launching dengan varietas-varietas terbaiknya. Mulai dari cabe, terong, kemudian buncis, kacang panjang, melon, semangka, dan lain-lainnya. Ada 38 jenis. Dan bahkan alhamdulillah sekarang nambah lagi, kemarin ada 3 jenis lagi dari teman ngasih lagi. Luar biasa. Karena hak cipta itu hanya milik Allah. Dan ketika ini diwakafkan kembali kepada Allah, diwakafkan untuk sedekah jariah kepada Allah, maka insya Allah rizki itu tidak akan pernah berkurang. Itulah varietas terbaik. Makanya kita cari anak-anak kita, anak didik kita, menjadikan anak-anak didik kita menjadi varietas terbaik, unggul. Santri-santri kita didik menjadi santri-santri yang unggul. Bagaimana santri itu menjadi santri-santri yang nanti setelah lulus dari Pondok GCNI menjadi santri-santri yang unggul. Begitu pula tanaman-tanaman kita yang hari ini kita buat di pondok kita. Nah, makanya buat teman-teman semua, jangan asal memilih varietas. Jangan asal numbuh, enggak. Pilihlah varietas terbaik. Pilihlah cari-cari varietas yang terbaik. Pilihlah cari bibit-bibit unggul agar ketika kita menanam hari ini, maka nikmatnya itu 10 tahun kemudian. Nggak ada petani itu yang instan. Nanam apapun nggak ada yang instan. Mie instan aja harus dimasak dulu biar menjadi baru bisa dimakan. Apalagi menanam yang butuh proses yang cukup panjang. Nah, kesabaran itulah yang hari ini yang jarang dimiliki oleh petani kita, yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda kita, yang semuanya mereka ingin instan. Dunia pertanian itu ketika kita menanam hari ini, maka 10 tahun kemudian kita baru bisa merasakan nikmatnya. Baru kita rasakan nikmat. Oh iya, nikmat bertani itu seperti ini ya. Nikmat menanam itu seperti ini ya. Nikmat bertani yang sehat itu seperti ini ya gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita nanam, contoh yang paling simpel lah, kita nanam buah naga hari ini. Kita nanam buah naga hari ini, dia akan tumbuh untuk berbuah setelah 1 tahun, 10 bulan sampai 12 bulan. Baru dia bisa berbuah. Buah pertama jelek, nggak akan banyak, rasanya nggak akan maksimal. Tapi nanti ketika tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, Masya Allah, buahnya akan makin banyak, karena pelepahnya makin banyak, akarnya makin kuat ketika kita rawat dengan pemupukan yang bagus dan maksimal. Dan akhirnya buahnya Masya Allah besar-besar, banyak, dan rasanya makin mantap. Dan itulah varietas terbaik yang harus kita miliki dan kita jaga. Nanam durian begitu pula. Jadi makanya kenapa di Indonesia hari ini keterbelakangan untuk masalah bibit? Karena bibit tidak lagi dikuasai oleh negara. Karena bibit hari ini tidak dikuasai lagi oleh pemerintah. Yang harusnya bibit itu di zamannya Pak Harto tuh luar biasa bagus sekali. Saya pernah ke salah satu perusahaan bibit punya negara. Di sana itu mereka dulu sebelum reformasi ada, mereka itu memiliki bank bibit sampai kurang lebih sekitar 1.500 cengbeng. 1.500 bank bibit. Cengbeng itu bank bibit untuk varietas-varietas jenis padi yang lainnya. Bayangkan, sampai seperti itu peneliti kita zaman dulu. Tapi hari ini pemulia bibit kita hari ini Masya Allah luar biasa terbelakang sekali. Bahkan banyak sekali pemulia-pemulia bibit kita hari ini malah justru terjerat kasus oleh hukum. Makanya yuk kita kembalikan lagi kekuatan petani kita hari ini. Kita satukan lagi jamaah kita. Kita jadikan menjadi sebuah jamaah yang sangat kuat, menjadi sebuah jamaah yang sangat solid. Supaya apa? Supaya nanti kekuatan jamaah kita menjadi kekuatan yang bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Karena bibit itu menjadi kunci yang utama. Tanpa adanya bibit yang baik, tanpa ada pohon-pohon, nggak akan bisa menjadikan bibit kita yang terbaik. Dan gak akan yang namanya petani-petani kita bisa sejahtera kalau bibitnya aja sudah dikontrol sama mereka. Kalau bibitnya sudah dikontrol sama para company, kalau bibitnya hari ini sudah dikontrol oleh para orang yang tidak suka Indonesia sejahtera, orang yang tidak suka petani-petani kita sejahtera. Maka dari itu yuk, biarkan bibit ini dikelola oleh teman-teman petani kita, oleh mbah-mbah kita yang sangat luar biasa penelitian terhadap bibit. Saya bertemu orang-orang pemulia bibit, Masya Allah, luar biasa sekali mereka telitinya, sabarnya, tawadunya, luar biasa. Karena apa? Karena mereka memiliki
ketahanan, untuk keyakinan, untuk Indonesia sejahtera, untuk Indonesia memiliki kualitas yang baik, untuk bagaimana petani-petani kita bangkit menjadi petani-petani yang terbaik. Mungkin itu saja yang kita sampaikan tentang bibit. Dan ingat, dalam bertani sehat dan menyehatkan, bibit menjadi kunci hal yang utama dan menjadi tolak punggung yang paling utama untuk bagaimana petani itu bisa sejahtera. Jadi yuk, gunakan bibit-bibit terbaik, gunakan bibit-bibit yang sehat, dan insya Allah bibit-bibit itu akan menjadikan teman-teman menjadi sejahtera dengan hasil yang sangat sejahtera. Dan insya Allah Pondok Pesantren GCNI Purwakarta dengan IBIS, lumbung bumi IBIS-nya, ke depan kita akan memproduksi bibit-bibit terbaik yang insya Allah teman-teman petani kita akan menjadi sejahtera dan akan menjadi petani-petani yang memiliki bibit unggul, dan insya Allah akan menjadi petani-petani yang memiliki varietas terbaik dalam mensukseskan pertanian yang sehat dan menyehatkannya. Terima kasih, sampai jumpa di channel-channel kita berikutnya. Kita bahas tentang bagaimana 4 pilar kita dalam bertani sehat dan menyehatkan dalam konsep 4 pilar yang sudah kita buat untuk menjadi petani yang sehat dan petani yang sejahtera serta petani yang penuh dengan berkah. Terima kasih. Salam dari Lumbung Bumi IBIS, Kebun Sabita, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.